Upaya penertiban kawasan Kalijodo terus dilakukan oleh instansi terkait dan informasi terkini mengenai hal itu akan disampaikan oleh reporter Riyad Nur Hidayat bersama juru kamera Muhsin Jalal serta pilot drone David Sibarani yang saat ini ada di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Riyad, bagaimana kondisi terkini di sana setelah tadi malam pihak kepolisian sudah datang ke sana untuk kemudian membangun suasana kondusif dengan warga yang ingin direlokasi? Ya baik, Kevin Dekan, dapat saya jelaskan bagaimana kondisi terkini di wilayah Kalijodo setelah diterbitkannya surat peringatan pertama oleh pemerintah kota Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Karena memang letak Kalijodo ini terletak di dua kota administrasi, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tampaknya pada pagi hari ini atau pada siang hari ini jauh lebih sepi dari sebelumnya. Kita lihat di belakang saya tidak ada lagi kerumunan warga Kalijodo yang biasa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan warung-warung yang ada di sekitar wilayah Kalijodo ini terbilang cukup sepi dan mereka memilih untuk menutup aktivitas dagang mereka pada hari ini. Dan berdasarkan informasi yang dapat saya kabarkan bahwa sebagian besar dari warga Kalijodo terutama yang ada di wilayah Jakarta Utara pada siang hari ini mereka berdemo di gedung DPRD DKI Jakarta yang pada prinsipnya mereka menolak dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menutup seluruh aktivitas yang ada di wilayah Kalijodo ini. Mereka beralasan bahwa mereka tinggal di wilayah Kalijodo ini sudah cukup lama dan mereka meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melaksanakan relokasi tersebut. Dan hingga saat ini tercatat sebanyak 38 dari kepala keluarga yang ada di wilayah Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan ini sudah mendaftarkan diri untuk bersedia dipindahkan ke rumah susun yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan data yang kami terima, dari 38 KK ini tergolong sangat sedikit sekali dibandingkan dengan seluruh kepala keluarga yang ada di wilayah Jakarta Utara. Tercatat sebanyak 1.360 kepala keluarga yang mendiami di Kecamatan Penjaringan ini. Artinya sebagian kecil mereka menerima dan sebagian besar dari mereka menolak untuk direlokasi. Kemudian dari Pemprov DKI Jakarta sendiri setelah menyediakan setidaknya 2 rumah susun dengan 400 unit yang berada di wilayah Marunda dan juga yang berada di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tadi saya sempat berbicara dengan salah satu warga yang ternyata pada hari ini diajak oleh ketua RT-nya untuk meninjau langsung rumah susun yang nanti mereka akan tempati. Dan hingga sejauh ini alasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menutup wilayah Kalijodo ini dari kegiatan prostitusi, kemudian perjudian adalah untuk mengembalikan fungsinya semula sebagai ruang terbuka hijau dengan target mencapai 30% dari seluruh wilayah yang ada di DKI Jakarta. Dan jika kita lihat dari drone, dari atas memang wilayah Kalijodo ini sangat berbatasan sekali dengan yang diapit oleh 2 sungai, diantaranya yang paling besar adalah sungai Banjir Kanal Barat. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan atau memfasilitasi bagi warga Kalijodo yang mau pulang ke kampung halamannya, kemudian berubah profesi dari sebelumnya mereka bisa memilih profesi yang mereka minati. Di sana ada tata boga, tata rias, dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini dari warga Kalijodo belum juga kembali ke wilayahnya dan mereka saat ini masih berkonsentrasi demonstrasi di wilayah gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Siri. Kevin Ega. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi keamanan di sana? Apakah aparat masih berjaga-jaga di Kalijodo? Ya, betul sekali. Sejak kemarin dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krisna Murty yang datang ke Kalijodo ini tampak pada pagi hari ini, Egan, dan siang ini beberapa personil kepolisian masih berjaga-jaga untuk mengkondusifkan wilayah yang berada di wilayah Kalijodo ini. Alasan dari standby-nya atau berjaganya beberapa personil kepolisian untuk menciptakan rasa aman yang berada di wilayah Kalijodo agar nanti ketika penggusuran atau pembongkaran bangunan yang ada di seluruh Kalijodo ini dapat berjalan lancar. Dan memang isi dari surat peringatan yang dilayangkan oleh warga Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara intinya adalah memberikan kesempatan kepada mereka
untuk merapihkan atau membongkar sendiri bangunannya sebelum nanti dibongkar paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan Pemprov memberikan waktu 7 kali 24 jam dari kemarin untuk masyarakat membongkar bangunannya. Dan hingga saat ini, tadi saya sempat berbicara dengan salah satu pengusaha yang ada di Kalijodo. Mereka sudah mulai untuk memindahkan barang-barangnya seperti sound system, kemudian hal-hal apapun yang berkaitan dengan kegiatan mereka, karena mereka lebih memilih untuk menyelamatkan barang berharga miliknya dibandingkan nanti Pemprov DKI Jakarta yang terus melaksanakan kegiatan penggusuran di wilayah Kalijodo ini. Baik, Egan, mulai